Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bantuan Tuhan yang Maha Esa di waktu hultah sangat terasa. Ratusan ribu berlipat ganda banjiri pancor setiap masa. Para hadirin sekalian, 22 Agustus 1937 yang lalu, sekitar 7 tahun sebelum merdekanya Republik Indonesia, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, lahirlah madrasah pertama yang bernama NWDI. Itulah yang kita tasyakurkan pada hari ini, yaitu ulang tahun yang ke-86 menurut takwim Hijri. Mudah-mudahan seperti doa kita semua, daiman abadah, NWDI terus-menerus bisa memberikan sumbangsih daiman ai fi kullil munasabat, yaitu dalam setiap situasi dan ruang perkhidmatan abada, tidak putus-putusnya. Ada pertanyaan ya dari banyak pihak, khususnya dari murid-murid kita ya, tentang siapa Al-Maghfurlah Maulana Syekh min haitsu ittisaluhul ilmi bil ulama, dari sisi hubungan beliau dengan para ulama. Jadi Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah rajulun ilmuhu muttasilun ila hadratil ulama bal ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat rantai ilmu dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru utama beliau atau Syekhul Fathi beliau adalah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashar dan As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutubi bersama Syekh Muhammad Salim Rahmatullah. Ada pula Syekh Abdul Qadir bin Taufik Syarabi, Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki. Kalau kita lihat para sosok ulama tersebut adalah jalan dari sanad-sanad yang diterima oleh Al-Maghfurlah Sidi Syekh Nini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka tersambunglah sanad beliau dengan para musnidun, yaitu para ulama yang kokoh kuat sanadnya. Di antaranya yang pertama, sanad Sidi Syekh itu bersambung kepada sanad kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Hasani, seorang mufti Syafi'iyah yang sangat terkenal di tanah suci Mekah pada masanya. Juga guru besar bagi banyak sekali ulama-ulama Indonesia. Demikian pula sanad beliau tersambung kepada Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fullani Al-Umari, Musnid Madinah. Kalau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan itu dikenal dengan Musnidu Makkah, maka Syekh Saleh Al-Fullani itu adalah Musnidul Madinatil Munawwarah. Juga tersambung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Qadir yang masyhur dengan Al-Amirul Kabir, Musnidu Misr. Ada sahabat beliau yang sangat terkenal, sahabat Al-Amir Al-Kabir. Beliau juga melahirkan banyak sekali ulama di seluruh dunia. Guru kita tersambung kepada Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Amirul Kabir. Beliau juga tersambung kepada Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, Musnid Libya. Jadi Musnid Makkah, Musnidul Madinah, Musnid Ad-Diyaril Masriyah, dan juga Musnid Libya.
Tersambung juga dengan Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani, Musnidul Yaman atau Musnid Son'a, yang sangat terkenal. Juga beliau tersambung dengan Habib Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi, Musnid Hadramaut. Dan demikian pula musnid-musnid besar di seluruh dunia Islam. Karena itu, kalau dulu Sayyidina Muhammad bin Sirin mengingatkan, ya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Artinya ilmu-ilmu itu menentukan cara kita beragama. Maka lihat siapa sumber di mana engkau belajar agamamu. Alhamdulillah, Sidi Syekh Muassis NWDI tersambung kepada para musnid di seluruh dunia, dari Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Saleh Al-Fulani, Syekh Al-Amir Al-Kabir, Syekh Ali Sunusi, Syekh Ali As-Syaukani, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan dengan itu pula maka pohon ilmu beliau juga tersambung dengan para ulama besar, termasuk diantaranya pendiri dua jam'iyah Islam terbesar di Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah rahmatal abrar, dan juga Kiai Haji Syekh Ahmad Dahlan, muassis Persyarikatan Muhammadiyah. Bertemunya pada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, karena kita tahu Hadratus Syekh juga tersambung sanadnya kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi berjumpa di satu pokok, berjumpa di satu tunggak. Demikian pula Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga berguru pada As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat, seorang ulama besar di tanah Jawa yang berguru kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi berjumpa di situ. Nah, kalau kita lihat di antara ulama Hadramaut yang banyak sekali dicintai adalah Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau juga berjumpa dari sisi keilmuan, ya, dengan Al-Habib Umar bin Hafiz melalui abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di mana ayahanda beliau adalah guru langsung dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi As-Sayyid Alawi Al-Maliki, yaitu ayahanda dari abuya Sayyid Muhammad, itu guru langsung dari Sidi Syekh. Bahkan Al-Maghfurullah sering menyampaikan pada saat kita dulu mengaji pada Sayyid Alawi Al-Maliki, itu Sayyid Muhammad jalan katanya di depan kita, kadang-kadang ngacak-ngacak kitab. Nah, pada saat itu sering didoakan oleh ayahanda beliau. Demikian pula dengan para ulama ul Azhar Syarif. Tadi sudah kita lihat bagaimana tersambung dengan Al-Amir Kabir, dan juga tersambung kepada Syekh Abdul Qadir bin Taufik Syalabi, yang juga menyambung kepada Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir. Semua ini bersatu pada satu pokok, yaitu satu manhaj keislaman yang dikenal dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang menjadi pokok dari nilai-nilai yang selalu Al-Maghfurullah Sidi Syekh sampaikan kepada kita, ala manhaji ahlis sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Ingat, kepada seluruh keluarga besar NWDI, ila yaumiddin. Tidak hanya tentang nasab ilmu, tetapi ini juga tentang nasab bertadayun, bagaimana kita berislam, bagaimana kita mengamalkan tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bersyukur sekali, ya, untuk mengingatkan kita semua, ya, keluarga besar NWDI, bahwa umat Islam itu tidak hanya ada di negara-negara Arab, tapi umat Islam itu juga ada di negara-negara Eropa, Amerika, di Australia,
dalam jumlah yang terus-menerus semakin besar. Dan mereka ingin belajar Islam yang benar, yang baik. Maka bagi para kader NWDI dan kita semua, ya, kalau selama ini tokoh-tokoh Islam di negara-negara Eropa, Amerika, Australia itu rata-rata berasal dari negara Arab, berasal dari negara Asia yang disebut Asia kecil ya, atau India, Pakistan, Bangladesh, maka kiranya sebagaimana doa dari Al-Maghfurlah, wansyur, ya, wansyur, sebarkan. Maka ini menjadi tugas dari para kader NWDI untuk nantinya para kader NWDI, ya, anak-anak muda Islam yang tumbuh berkembang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dididik oleh ulama-ulama kita di Indonesia, itu bisa pergi juga untuk menyampaikan dan menyebarkan tuntunan Islam, ya, yang penuh dengan nilai-nilai wasatiyah, moderasi beragama. Kalau selama ini umat Islam di Indonesia itu banyak menerima, ya, menjadi konsumsi, ya, menjadi konsumen, mengkonsumsi pemikiran-pemikiran dari luar, ya, pemikiran keislaman yang alhamdulillah banyak yang bagus, tapi juga ada juga yang tidak cocok. Maka sudah saatnya, ya, ini juga merupakan seruan kepada seluruh kader NWDI yang didoakan oleh Al-Maghfurlah, wansyur itu. Sudah saatnya kita umat Islam di Indonesia juga berusaha untuk menjadi muntijul afkar Islamiyah, yaitu menjadi produsen yang menghasilkan pemikiran-pemikiran keislaman yang kemudian bisa disebarkan dan kemudian bisa mewarnai umat Islam yang ada di seluruh dunia. Jadi ini suatu pengingat bagi kita bahwa tugas dakwah itu sangat lapang, ya, sangat menantang. Maka bagi para kader NWDI, sebagaimana Al-Maghfurlah sering sekali lagi sampaikan, fil alamin, ya, selalu beliau menginginkan agar kiprah kita tidak hanya sebatas di rumah, di kampung, tapi juga menengok tempat-tempat yang jauh untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik. Ada pesan pengingat, ya. Dulu pada waktu program imunisasi, ya, macet di NTB. Jadi tidak ada yang mau diimunisasi, orang tua itu anak-anaknya tidak ada yang mau diimunisasi. Lalu Al-Maghfurlah kemudian memberi contoh, ya. Di depan puluhan ribu jemaah, beliaulah yang meneteskan, ya, meneteskan vaksin, ya, lewat mulut, ya, sebagai tanda dilaksanakan imunisasi kepada anak pada waktu itu, ya. Jadi warga NWDI, kalau sekarang ada diskusi tentang vaksin, sekian puluh tahun yang lalu, dari tahun 80-an, guru kita sudah mencontohkan, ya, bahwa kita warga NWDI itu mengikut kepada fas'al bihi khabira, fas'alu ahla dzikri, kepada orang yang mengerti. Kalau urusannya kesehatan, ya kepada tenaga kesehatan, ya, illa antara kufran bawahan. Nah, kecuali kalau memang sudah nyata-nyata mengajak keluar dari Islam misalnya. Dan alhamdulillah pemimpin kita bukan hanya tidak melakukan itu, bahkan banyak mengeluarkan regulasi, undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang juga senafas, ya, dengan harapan-harapan umat. Kalau ada yang masih belum pas, kita doakan mudah-mudahan bisa disempurnakan dan dilengkapi. Nah, itu cara Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Bahwa dalam kontribusi NWDI itu tidak hanya di pendidikan, tapi juga kehidupan umat. Bagaimana umat ini bisa semakin baik kesehatannya, pendidikannya, ekonominya. Tadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kita menyimak syair-syair Maulana, menyimak wasiat renungan masa. Semuanya indah-indah. Dan ini kepada kita juga keluarga besar NWDI,
kita lihat dan kita fahami sisi ini dari guru kita. Bahwa beliau tidak hanya seorang yang alim, amil wa mukhlis fi ilmihi wa amalih, tetapi juga beliau seorang yang adib wa arib. Itu seorang pujangga, seorang sastrawan yang melahirkan karya-karya yang indah, tapi tidak hanya sekedar indah didengar telinga, juga mengandung makna-makna yang dalam untuk perjuangan dan kehidupan kita. Tidak terkira dan tidak terhitung kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Demikian banyak kita dengar persaksian yang insya Allah semuanya syahadatul haq, yaitu persaksian yang mengandung kebenaran dan bahkan insya Allah semuanya kebenaran tentang guru kita. Syahadatul haq karena Al-Maghfurlah sudah wafat. Kalau syahadah kepada orang yang hidup, bisa jadi, walaupun tidak selalu, ada hal, ada maksud, ada tujuan, entah mungkin tujuan pribadi, entah tujuan misalnya ekonomi, entah tujuan mungkin macam-macam lah. Ya. Tapi ketika disampaikan kepada seorang yang telah wafat, bahkan wafatnya sudah hampir 1/4 abad, yaitu guru kita Sidi Syekh, maka insya Allah kesemuanya adalah syahadatul haq, suatu persaksian dan testimoni ya, kepada kita semua bahwa demikian banyak hal-hal baik dan mulia yang dapat kita teladani dari guru kita, yang dapat kita ambil dari perjalanan hidupnya. Ma'in, suatu sumber air yang jernih, ya. Ibaratnya kalau kita simak dari sanad beliau yang tadi sedikit saya sampaikan, itu yang saya baca, itu adalah apa yang dirangkum oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Aziz, ya. Husnud Duat, ya. Itu sekelumit menunjukkan bahwa pipa ilmu beliau itu memang pipa ilmu yang terjaga. Karena itu ilmunya juga ilmu yang jernih dan menghilangkan dahaga. Mudah-mudahan kita bisa terus mengambil pelajaran dari Al-Maghfurlah Sidi Syekh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bahwa tahniah dari beragam latar belakang, baik itu adalah para pemimpin kita, ulul amri kita, para menteri koordinator, para menteri, kepala lembaga negara, menunjukkan bahwa NWDI itu memang kiprahnya dirasakan oleh seluruh bangsa. Alhamdulillah, tahniah dari para ulama, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa kiprah keilmuan NWDI itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu keislaman di Indonesia bahkan di dunia. Tahniah dari para pimpinan ormas Islam menunjukkan bahwa NWDI itu juga telah menyatu selama ini bersama dengan komponen Islam yang lain, ya, bergandengan tangan. Ya. Kalau bahasa dari Kiai Haji Habibur Rahman Shirazi, bertungkus lumus, yaitu berjuang, ya. Berjuang. Bertungkus lumus itu tidak hanya sekedar berjuang sekadarnya, tapi dengan penuh pengorbanan. Bergandeng tangan bersama dengan organisasi-organisasi Islam, ya, ikut untuk membangun Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Semua syahadah dari beragam latar belakang para tokoh nasional maupun internasional itu mudah-mudahan menjadi tasyik bagi kita semua, menjadi penyemangat bagi tiang pelungguh, ya,
bagi itu selapuk nih. Oh ternyata NWDI yang lahir di kampung kecil yang namanya Pancor Bermi, ya, pada 1937 yang lalu, 1937, 1356 Hijriah, yang didirikan dengan ratusan masyarakat Lombok Timur Sasak, ya, penduduk di kota Pancor dan sekitarnya itu ngeson pasir, ya, untuk mendirikan madrasah pertama NWDI ini. Alhamdulillah, ternyata apa yang ditanam oleh guru kita pada 86 tahun yang lalu sampai sekarang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, dibuka ruang-ruang perkhidmatan oleh Allah untuk dapat kita isi. Nah, ini yang saya juga ingatkan kembali kepada kita semua. NWDI Daiman Abada, NWDI Daiman Abada. Itu kan mars NWDI dari dulu kita dengar. Daiman itu kalau kata ulama, apa beda antara daiman dengan abada? Kalau daiman itu lebih menunjuk kepada fi jami'il halat, ya, fi kullil munasabat, fi kullil majalat, menunjuk kepada beragamnya ruang yang diisi. Jadi daiman itu adalah kontribusi, perkhidmatan, kerja-kerja baik, amal-amal soleh, sosial, individual yang digunakan untuk mengisi ruang-ruang dalam kehidupan. Baik itu ruang ekonomi, ruang apapun, ya, ruang sosial, ruang keagamaan, dan semua ruang pendidikan semuanya. Daiman. Jangan meninggalkan satu pun dari ruang yang ada kecuali kita berikhtiar untuk mengisinya dengan kebaikan. Itulah NWDI. NWDI daiman, isi semua ruang-ruang itu. Lalu diperkuat lagi dengan abada. Kalau abada ini menunjuk kepada la nihayata, yaitu kontribusi yang tidak hanya mencakup seluruh sisi, tapi juga mencakup keseluruhan waktu. Karena itu Sidi Syekh, ya, sahibu hadzal qabr, guru kita, boleh saja beliau wafat, ya, karena memang semua kita akan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi ingat, kita sudah dipesankan abada. Abada. Jadi beliau sudah wafat 24 tahun yang lalu, ya. 21 Oktober 1997, ya. Rahimahullah rahmatal abqa. Beliau boleh saja wafat, tapi seperti kata Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri Agama, dan semua ulama-ulama tadi, oh terlalu banyak nilai-nilai perjuangan yang beliau wariskan untuk kita semua. Maka pegang satu kalimat ini, NWDI Daiman Abada. Apa yang kita pegang? NWDI Daiman Abada. Kita fahami betul itu. Karena itu abadan di situ ada tugas kaderisasi untuk terus menggembleng dari generasi ke generasi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan itu semua. Sekarang yang meneruskan perjuangan dari guru kami, Sidi Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, itu ada dua organisasinya. Ada Nahdlatul Watan dan ada Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nah, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah itu mengambil dari madrasah yang pertama yang didirikan, yang pada hari ini kita tasyakurkan. Insya Allah keduanya berfastabiqul khairat, dalam kebaikan, saling menopang, mendukung untuk meneruskan perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya kebetulan diamanahkan untuk berkhidmat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI. Karena memang inilah satu hikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan di baliknya tersimpan kebaikan-kebaikan yang besar untuk semua umat. Dan sedangkan Nahdlatul Watan sekarang dipimpin oleh saudara saya, Tuan Guru Kiai Haji lalu Muhammad Zainuddin Fani. Semoga kami semua mohon doa,
Mudah-mudahan kami semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam perjuangan. Ya, tapi jangan lupa di situ ada teknologi. Dan untuk urusan teknologi ini kita belum menjadi yang menghasilkan, baru menjadi yang memakai saja. Ya. Jadi tugas umat ini, kader-kader NWDI, marilah kita berubah, berikhtiar dengan pendidikan, dengan menyekolahkan anak-anak kita, melengkapi mereka dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk bisa tidak hanya menjadi pemakai dan pengguna, tapi mudah-mudahan menghasilkan teknologi-teknologi yang berguna untuk kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kalau difikihkan ini bingung orang ya. Ini Zoom ini yang buat orang yang tidak beragama mungkin. Tapi kemudian dengan sebab ini bisa bersilaturahim ribuan di mana-mana. Yang dari Ukraina, dari Australia, dari Yaman, dari Mekah, dari mana-mana bisa bersilaturahim. Artinya apa? Artinya memang bahwa seharusnya kalau kita ingin menjadi umat yang terhormat dan mulia, maka kebutuhan-kebutuhan kita, termasuk kebutuhan-kebutuhan teknologi yang diperlukan untuk kehidupan, itu sedapat mungkin ya merupakan hasil dari karya kita. Sehingga lebih terasalah kemanfaatan dari umat yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kuntum khaira ummah. Ya, di penghujung dari tasyakur ini, perkenankan saya pertama menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu kita yang meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, bahkan menyusun naskah untuk dibaca, untuk disampaikan ke depan kita pada hari ini. Itu semua adalah lisanul hal, suatu penghargaan kepada apa yang dulu didirikan oleh seorang hamba Allah, Sayyidi Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Ninidah pada 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Ini lisanul hal, tanpa mengatakan saya murid Al-Mafurlah, tanpa mengatakan saya warga NWDI, tapi ini lisanul hal, suatu penghargaan. Karena itu, maka mari saya mengajak kita semua keluarga besar NWDI an nuqaddira anfusana. Mari kita menghargai diri kita juga. Kalau orang menghargai kita, maka mari kita hargai diri kita. Bukan dalam bentuk katakanlah tagabburon, watafakhuron, istikbaron, yaitu dengan kesombongan, dengan mengatakan atau menganggap diri lebih dibanding yang lain, tapi mengapresiasi di dalam bentuk ya, mewujudkan tanggung jawab kita sebagai generasi yang sekarang hidup, ya, murid-murid dan cucu-cucu murid, ya, pengikut dari ajaran guru besar kita Sayyidi Syekh Ninidah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tadi semua ulama menyampaikan, ya. Para menteri juga menyampaikan, pada diri beliau ini suri toladannya banyak sekali. Ya. Kalau orang bicara tentang cinta tanah air dari dulu, Sayyidi Syekh ini. Bahkan kita dengar, makanya saya minta tadi Fatah Sasak itu. Kan di situ jelas sekali, anti ramzul ittihadi. Indonesia ini adalah simbol lakil fida. Engkau Indonesia untukmu lakil fida. Kami siap berkorban mencari ridho Allah melalui perjuangan untuk membela Indonesia. Tadi Kiai Haji Habibur Rahman juga mengutip, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Kita simak itu. Maka untuk kader-kader NWDI, tulab dan tolibat yang hari ini hadir melalui Zoom, ya, dari sekolah, dari tempat masing-masing, sadarilah itu. Ya.
apresiasilah dirimu anak-anakku, karena engkau berada di tempat yang baik, engkau berguru pada guru yang baik, engkau belajar pada tempat yang bersejarah dengan sejarah yang mulia. Hargai itu. Caranya adalah dengan belajar untuk mengemban amanah. Tadi Syekhna Maulana Al-Habib Quraisy Shihab menyampaikan 3 hal yang menurut saya penting. Beliau sampaikan yang pertama, kalau orang-orang sufi, beliau mengatakan guru kita ini seorang sufi. Tapi kalau sufi itu biasanya mereka berpikir tentang masa depan dalam arti hanya akhirat, maka Sidi Syekh tidak hanya masa depan dalam arti akhirat, tapi juga masa depan yang dekat. Apa masa depan yang dekat itu? Itulah perjalanan kehidupan ini. Maka beliau seorang sufi, tapi juga menanam ratusan sekolah. Sekarang lebih dari 1000 sekolah. Yang terinspirasi atau yang langsung oleh tangan beliau dan terinspirasi oleh beliau. Jadi sufi yang melihat kepada masa depan, tapi tidak hanya masa depan yang paling utama tentu yaitu di akhirat kelak, tapi juga masa depan yang dekat. Itu diperjuangkan oleh Sidi Syekh. Al-Habib Syekh Muhammad Quraisy Shihab juga menyampaikan ada satu yang istimewa pada Sidi Syekh, yaitu qabul. Qabul itu artinya diterima, disayangi beliau oleh banyak sekali umat. Itu adalah min alamatil ikhlas, yaitu satu tanda keikhlasan. Maka mari kita belajar untuk ikhlas itu. Ya. Ananda semua, kita semua sebagai warga NWDI, ya kita pegang apa yang disampaikan oleh Sidi Syekh, 4 hal. Sebagai prinsip perjuangan itu yakin, ikhlas, sabar, istiqamah. Yakin ya tidak bergeser dalam keadaan apapun. Manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumidin, ya kita pegang terus. Ya. Dengan penuh keyakinan. Kenapa manhaj ini kita pegang? Karena inilah manhaj yang dibawa oleh para da'i ke tanah Nusantara dulu. Dari Hadramaut itu datang kemari. Ya, dari Jazirah Arab datang kemari, yang dibawa itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tanah Nusantara ini menjadi tanah yang sekarang ditempati oleh umat Islam yang jumlahnya terbesar di muka bumi, bukan dengan penaklukan dan pertumpahan darah, apalagi yang berlarut-larut, tidak. Tapi melalui jalur silaturahim dan perdagangan, musyawarah. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan. Nah, saya minta ini untuk dipegang oleh kita semua. Ikhlas, ya ikhlas. Kita mendahulukan ya, keridhaan Allah di atas semuanya. Semua ini hanya wasilah. Tujuannya adalah keridhaan Allah. Jangan sampai disorientasi. Sabar juga ya, apalagi masa pandemi ini tadi sudah dijelaskan dan kita rasakan sendiri, ya kita sabar. Kita sabar dalam bentuk apa? Sabar yang positif, yaitu kita mengajak ya, semua diri kita, keluarga kita, sahabat kita, seluruh keluarga NWDI saling menularkan kesabaran. Kita sampaikan, kita ajak untuk sabar. Tetap tenang dalam situasi seberat apapun. Tidak ada yang mengatakan situasi sekarang ini ringan. Pandemi ini mungkin seumur hidup mungkin cuma sekali kita mengalami. Bahkan orang sebelum kita mungkin tidak pernah dia mengalami pandemi seperti ini. Karena pandemi yang seperti ini sudah lama sekali terjadinya, sekian abad yang lalu baru sekarang terjadi lagi. Dalam situasi kayak kita adalah manusia-manusia yang Allah takdirkan untuk mengalami ini. Apa yang Allah uji di situ? Kesabaran dan kesyukuran. Dan ketika sesuatu takdir itu terkait dengan musibah, sesuatu yang tidak diharapkan, maka aspek kesabaranlah yang paling dilihat setiap saat oleh Allah Ta'ala. Karena itu semua aktivitas kita, bapak-bapak saudara, di lingkup Madrasah NWDI,
ya, yang jumlahnya banyak sekali di seluruh penjuru. Semua aktivitas kita tetap kita laksanakan, disesuaikan dengan peraturan ya, dan ketentuan yang ada. Itu juga bagian dari kesabaran. Kesabaran itu terkait dengan tidak hanya masalah masalah tempat, ya, tetapi juga masalah waktu, ruang dan waktu. Istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. NWDI daiman abada. Nah, daiman abada itu seperti saya sampaikan tadi banyak persamaannya, tapi ada sebenarnya aspek yang beda di situ. Sering disamakan dan memang demikian, kadang-kadang bisa dipertukarkan, tapi ada aspek yang beda kata ulama. Kalau daiman itu menunjuk kepada setiap, ya, setiap waktu, setiap ruang, setiap kesempatan, ya, setiap jalan perkhidmatan. Ya. Maka kalau abadan itu menunjuk kepada keberlangsungan yang tidak putus dari generasi ke generasi setiap waktu. NWDI daiman abada.